Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Isrotul Aini dengan NIM E1E019164 dari kelas 5E dengan presensi 9. Di sini saya akan memaparkan hasil pengerjaan UTS dari mata kuliah pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SD, yaitu konsep belajar dan pembelajaran bahasa Indonesia SD. Dalam belajar dan pembelajaran bahasa terdapat 3 tipe belajar adalah yaitu menurut Halliday 1979 dalam Goodman DKK 1987 menyatakan ada 3 tipe belajar yang melibatkan bahasa, yaitu yang pertama belajar bahasa, yang dimana seseorang mempelajari suatu bahasa dengan fokus pada penguasaan kemampuan bahasa atau kemampuan berkomunikasi melalui bahasa yang digunakan. Kemampuan ini melibatkan 2 hal, yaitu kemampuan untuk menyampaikan pesan, baik secara lisan melalui bicara maupun tertulis melalui menulis. Dan yang kedua, kemampuan memahami, menafsirkan, dan menerima pesan, baik yang disampaikan secara lisan atau melalui kegiatan menyimak, maupun tertulis atau melalui kegiatan membaca. Kedua, kemampuan tersebut melibatkan penguasaan kaidah bahasa serta pragmatik yang merupakan kesanggupan penggunaan bahasa untuk menggunakan bahasa dalam berbagai situasi yang berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan konteks berbahasa itu sendiri. Dan yang kedua, belajar melalui bahasa, yaitu seseorang yang menggunakan bahasa untuk mempelajari pengetahuan, sikap, keterampilan. Dalam konteks ini, bahasa berfungsi sebagai alat untuk mempelajari sesuatu seperti matematika, IPA, sejarah, dan kewarganegaraan. Dan yang ketiga yaitu belajar tentang bahasa. Belajar bahasa Indonesia untuk siswa SD pada dasarnya bertujuan untuk mengasah dan membekali mereka dengan kemampuan berkomunikasi atau kemampuan menerapkan bahasa Indonesia dengan tepat untuk berbagai tujuan dan dalam konteks yang berbeda. Pembelajaran bahasa Indonesia berfokus pada penguasaan berbahasa yang dibagi pada beberapa tipe, yaitu tipe pertama adalah belajar bahasa untuk dapat diterapkan bagi berbagai keperluan dalam bermacam situasi seperti belajar, berpikir, berekspresi, bersosialisasi, atau bergaul dan berapresiasi. Dan tipe yang kedua yaitu adalah belajar melalui bahasa agar siswa dapat berkomunikasi dengan baik, maka siswa perlu menguasai kaidah bahasa dengan baik pula. Tipe yang ketiga yaitu atau tipe yang terakhir adalah belajar tentang bahasa. Dalam konteks ini, penguasaan kaidah bahasa bukan tujuan, melainkan hanyalah sebagai alat agar kemampuan berbahasanya dapat berkembang dengan baik. Dengan demikian, ketika tipe belajar tersebut saling terkait, ketiganya terjadi secara bersamaan dalam belajar bahasa. Selanjutnya, soal nomor 2 terkait dengan prinsip pembelajaran bahasa Indonesia SD. Prinsip merupakan asas dasar yang tidak boleh diabaikan dalam pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran bahasa, terdapat beberapa prinsip pembelajaran bahasa yang ditetapkan dalam kurikulum 2013, di antaranya yang pertama, dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu, yang artinya pembelajaran mendorong siswa menjadi pembelajar aktif. Pada awal pembelajaran, guru tidak berusaha untuk memberitahu siswa karena itu materi pembelajaran yang tidak disajikan dalam bentuk final. Pada awal pembelajaran, guru membangkitkan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu fenomena atau fakta, lalu mereka merumuskan ketidaktahuannya dalam bentuk pertanyaan.
Jika biasanya kegiatan pembelajaran dimulai dengan penyampaian informasi dari guru sebagai sumber belajar, maka dalam pelaksanaan kurikulum 2013, kegiatan inti dimulai dengan siswa mengamati fenomena atau faktor tertentu. Oleh karena itu, guru selalu memulai dengan menyajikan alat bantu pembelajaran untuk mengembangkan rasa ingin tahu siswa, dan dengan alat bantu itu guru membangkitkan rasa ingin tahu siswa dengan bertanya. Hal tersebut sebadan dengan pendapat Piaget. Pengetahuan dibangun dalam pikiran anak. Pengetahuan sosial seperti nama hari dalam seminggu atau tanda atom, unsur-unsur dalam ilmu kimia dapat dipelajari secara langsung, yaitu dari pikiran guru ke pikiran siswa. Namun, pengetahuan fisik dan pengetahuan logika matematika tidak dapat secara utuh dipindahkan dari pikiran guru ke pikiran siswa. Dengan kata lain, pengetahuan fisik dan pengetahuan logika matematika tidak dapat diteruskan dalam bentuk sudah jadi. Setiap anak harus membangun sendiri pengetahuan-pengetahuan itu. Pengetahuan itu harus dikonstruksi sendiri oleh anak melalui operasi-operasi, dan salah satu cara untuk membangun operasi ialah dengan ekuilibrasi. Prinsip yang kedua yaitu dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar, yang artinya pembelajaran berbasis sistem lingkungan. Dalam kegiatan pembelajaran, membuka peluang kepada siswa, sumber belajar seperti informasi dari buku siswa, internet, koran, majalah, referensi dari perpustakaan yang telah disiapkan. Pada metode proyek pemecahan masalah atau inquiry, siswa dapat memanfaatkan sumber belajar di luar kelasnya. Dilanjutkan pula untuk materi tertentu, siswa memanfaatkan sumber belajar di sekitar lingkungan masyarakatnya. Tentu dengan pendekatan ini, pembelajaran tidak cukup dengan pelaksanaan tatap muka dalam kelas. Guthrie mengemukakan bahwa belajar merupakan kaitan asosiatif antara stimulus dan respon tertentu. Stimulus dan respon merupakan faktor kritis dalam belajar. Oleh karena itu, diperlukan pemberian stimulus yang sering agar hubungan lebih langgeng. Suatu respon akan lebih kuat dan bahkan menjadi kebiasaan apabila respon tersebut berhubungan dengan berbagai stimulus. Teori belajar behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu apabila ia mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Prinsip yang ketiga yaitu pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Yang artinya prinsip ini menandakan bahwa ruang belajar siswa itu tidak hanya dibatasi dengan dinding ruang kelas atau di dalam ruangan kelas. Sekolah dan lingkungan sekitar adalah kelas besar untuk sistem belajar atau siswa belajar. Lingkungan sekolah sebagai ruang belajar yang sangat ideal untuk mengembangkan kompetensi siswa. Oleh karena itu, pembelajaran hendaknya dapat mengembangkan sistem yang terbuka. Teori belajar humanistik. Abraham Maslow dan Carl Rogers termasuk ke dalam tokoh kunci humanisme. Tujuan utama dari humanisme dapat dijabarkan sebagai perkembangan dari aktualisasi dari manusia autonomous. Dalam humanisme, belajar adalah proses yang berpusat pada pelajar atau peserta didik dan dipersonalisasikan, dan peran pendidik adalah sebagai seorang fasilitator. Afeksi dan kebutuhan kognitif adalah
kuncinya. Dan golnya adalah untuk membangun manusia yang dapat mengaktualisasikan diri dalam lingkungan yang kooperatif dan suportif. Dijelaskan juga bahwa pada hakikatnya setiap manusia adalah unik, memiliki potensi individual dan dorongan internal untuk berkembang dan menentukan perilakunya. Karena itu, dalam kaitannya, maka setiap diri manusia adalah bebas dan memiliki kecenderungan untuk membuka untuk tumbuh dan berkembang mencapai aktualisasi dirinya. Adapun yang terakhir, prinsip yang keempat, yaitu pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik, yang artinya cita-cita, latar belakang keluarga, cara mendapat pendidikan di rumah, cara pandangnya, cara belajarnya, cara berpikirnya, keyakinan siswa itu berbeda-beda. Oleh karena itu, pembelajaran harus melihat perbedaan itu sebagai kekayaan yang potensial dan indah jika dikembangkan menjadi kesatuan yang memiliki unsur keberagaman. Hargai semua siswa, kembangkan kolaborasi, dan biarkan siswa tumbuh menurut potensinya masing-masing dan kolaborasi kelompoknya. Seperti dikatakan oleh Darmojo 1992, anak usia sekolah dasar atau anak SD adalah anak yang sedang mengalami pertumbuhan, baik pertumbuhan intelektualnya, emosionalnya, maupun pertumbuhan badaniahnya, di mana kecepatan pertumbuhan anak pada masing-masing aspek tersebut tidak sama, yang artinya berbeda-beda, sehingga terjadi berbagai variasi tingkat pertumbuhan dari ketiga aspek tersebut. Ini suatu faktor yang menimbulkan adanya perbedaan individual pada anak-anak sekolah dasar atau anak SD walaupun mereka dalam usia yang sama. Dengan karakteristik siswa yang telah diuraikan seperti di atas, guru dalam kurikulum 2013 sebagai mediator yang dituntut untuk dapat mengemas perencanaan dan pengalaman belajar yang akan diberikan kepada siswa dengan baik, hal-hal yang ada di lingkungan sekitar kehidupan siswa sehari-hari, sehingga materi pelajaran yang dipelajari tidak abstrak dan lebih bermakna bagi anak. Selain itu, siswa hendaknya diberi kesempatan untuk proaktif dan mendapatkan pengalaman langsung baik secara individual maupun dalam kelompok. Selain dari itu, karakteristik yang dimiliki oleh anak tingkat SD antara lain yaitu senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung, dan yang terakhir anak cengeng, dan yang terakhir yaitu anak sulit memahami isi pembicaraan orang lain, dan yang ketujuh senang diperhatikan, dan yang terakhir senang meniru. Adapun soal yang ketiga yaitu dalam pendekatan kontekstual terdapat beberapa komponen. Jelaskan beberapa komponen pendekatan kontekstual dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu bertanya. Makna dari komponen ini adalah bertanya dalam pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Bagi siswa, kegiatan bertanya merupakan bagian penting dalam melaksanakan pembelajaran yang berbasis inquiry, yaitu menggali informasi, menginformasikan apa yang sudah diketahuinya, dan mengarahkan perhatian pada aspek yang belum diketahuinya. Adapun bentuk pelaksanaannya yakni berkaitan dengan kegiatan tanya jawab yang dilakukan guru dan siswa terkait materi yang dipelajari maupun hal-hal yang di luar materi. Misalnya, guru menyampaikan terlebih dahulu materi, kemudian siswa diminta untuk bertanya apabila ada hal-hal yang ingin diketahui lebih dalam.
Urgensi komponen bertanya sehingga perlu dibiasakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD, yaitu pengetahuan yang dimiliki seseorang selalu bermula dari bertanya, karena bertanya merupakan strategi utama pembelajaran yang produktif. Kegiatan bertanya ini perlu diterapkan agar guru tidak mendominasi proses pembelajaran dan memancing siswa untuk berpikir. Kemudian siswa juga perlu bertanya kepada guru untuk menjawab hal-hal yang belum dipahami. Dengan melaksanakan komponen ini, keterampilan berbahasa siswa bisa terlatih. Adapun yang kedua yaitu permodelan. Makna komponen ini adalah permodelan adalah pembelajaran yang dilakukan dengan menampilkan model yang bisa dilihat, dirasa, dan bahkan bisa ditiru oleh siswa. Konsep ini berhubungan dengan kegiatan mendemonstrasikan suatu materi pelajaran agar siswa dapat mencontoh atau agar dapat ditiru, belajar atau melakukan dengan model yang diberikan. Bentuk pelaksanaan dari komponen ini yaitu, adapun bentuk pelaksanaannya dalam pembelajaran kontekstual, guru bukan satu-satunya model. Siswa juga dapat berperan aktif dalam mencoba menghasilkan model, seperti meminta siswa untuk mempresentasikan tugasnya, baik tugas yang berbentuk proyek atau tugas yang menghasilkan produk maupun tugas-tugas lainnya. Urgensi komponen ini sehingga perlu dibiasakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD, yaitu pentingnya permodelan ini dalam bahasa Indonesia agar siswa mampu aktif dalam pembelajaran. Kegiatan belajar tidak monoton, tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi siswa juga ikut di dalamnya. Adapun yang ketiga yakni penilaian yang sebenarnya atau authentic assessment. Makna komponen ini yaitu sebenarnya merupakan tindakan yang menilai kompetensi siswa secara nyata. Dalam pembelajaran kontekstual, penilaian ditekankan pada proses pembelajarannya. Maka data dan informasi yang dikumpulkan harus diperoleh dari kegiatan nyata yang dikerjakan siswa pada saat melakukan proses pembelajarannya. Adapun bentuk pelaksanaannya yakni dengan membuat alat penilaian yang dapat menilai proses pembelajaran siswa seperti teknik tes, portofolio, lembar observasi, dan sebagainya. Adapun urgensinya sehingga perlu dibiasakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD agar dapat menilai kinerja dan kemampuan siswa secara nyata yang meliputi ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan, bukan hanya satu ranah. Yang terakhir, soal keempat, tentang IPK dan tujuan pembelajaran. Dalam perencanaan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran merupakan komponen penting. Keduanya merupakan bentuk perincian dari kompetensi dasar sebagai tujuan utama pembelajaran setiap jenjang kelas di SD. Jawablah pertanyaan berikut guna memetakan pemahaman Anda terkait IPK tujuan pembelajaran. Adapun soal yang pertama Adapun soal 4A yaitu dalam tabel kata kerja operasional, kelompok mana yang termasuk low order thinking skills atau LOTS dan high order thinking skill atau HOTS. Jadi, tingkatan 1 hingga 3 atau C1 hingga C3 dikategorikan sebagai kemampuan berpikir tingkat rendah atau LOTS. Sedangkan tingkat 4 sampai tingkat 6 atau C4 sampai C6 dikategorikan sebagai kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Kemudian soal 4B, bunyi soalnya yaitu dalam penulisan tujuan pembelajaran yang baik, terdapat komponen A, B, C, dan D.
Baik, berikut penjelasannya. Yang A itu adalah audiens. Kata audiensi dapat diartikan sebagai pendengar atau peserta didik. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan audiens dalam kegiatan pembelajaran di sekolah yaitu peserta didik. Audiens merupakan subjek sekaligus objek dalam pembelajaran, maka dalam tujuan pembelajaran harus menempatkan peserta didik sebagai subjek sekaligus objek dalam kegiatan pembelajaran. Salah satu contohnya yaitu diberikan beberapa contoh gambar segitiga. Peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis segitiga. Kata atau kalimat peserta didik merupakan audiens. Yang kemudian komponen B atau behavior. Kata behavior dapat diartikan sebagai suatu langkah yang diharapkan dapat dilakukan oleh peserta didik setelah selesai mengikuti proses pembelajaran, atau dengan kata lain, suatu aktivitas yang diharapkan terjadi dari suatu proses. Dalam konteks pembelajaran, behavior nampak pada aktivitas peserta didik dalam pembelajaran. Oleh sebab itu, pembelajaran tanpa adanya tingkah laku atau aktivitas dari peserta didik maka tidak mungkin dapat dilakukan. Dalam perumusan tujuan pembelajaran, gambaran behavior dalam aktivitas peserta didik ditulis menggunakan kata kerja operasional atau KKO, seperti menyimak, menyebutkan, membedakan, menjelaskan, dan masih banyak lagi. Penggunaan KKO atau kata kerja operasional dalam suatu tujuan pembelajaran tidak boleh lebih dari satu. Artinya, dalam sebuah aktivitas pembelajaran, peserta didik tidak boleh melakukan lebih dari satu perbuatan, maka peserta didik harus fokus pada satu perbuatan agar pembelajaran lebih optimal. Salah satu contoh penggunaan item behavior pada tujuan pembelajaran contohnya yaitu peserta didik mencontohkan himpunan dan bukan himpunan. Kata mencontohkan himpunan dan bukan himpunan merupakan salah satu bentuk tingkah laku peserta didik yang diharapkan dalam pembelajaran tentang materi himpunan. Adapun yang ketiga yaitu C, yaitu condition. Kata condition dapat diartikan sebagai kondisi atau suatu keadaan. Dalam kegiatan pembelajaran, condition yang dimaksud adalah keadaan peserta didik sebelum dan sesudah melakukan aktivitas pembelajaran, serta persyaratan yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai. Dalam perumusan tujuan pembelajaran, condition ditulis dalam bentuk kata kerja. Kata kerja yang dimaksud adalah aktivitas yang harus dilakukan oleh peserta didik agar tercapai suatu perubahan perilaku yang sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu contoh penggunaan item condition pada tujuan pembelajaran yaitu contohnya diberikan beberapa pernyataan peserta didik mampu menentukan nilai kebenaran dari pernyataan tersebut secara tepat. Kata diberikan beberapa pernyataan merupakan salah satu bentuk yang menunjukkan kondisi atau keadaannya. Dan yang terakhir, D atau degree. Kata degree dapat diartikan sebagai suatu pencapaian atau dengan kata lain dapat diartikan sebagai suatu target yang harus dicapai oleh peserta didik yang ditunjukkan dalam perilaku hasil belajar. Tingkat keberhasilan ditunjukkan dengan batas minimal dari penampilan suatu perilaku yang dianggap dapat menerima. Di bawah batas itu, siswa dianggap belum mencapai tujuan pembelajaran khusus yang telah ditetapkan. Degree juga merupakan tingkat penampilan yang dapat dilakukan oleh peserta didik setelah melalui suatu rangkaian proses pembelajaran. Tingkat degree tergantung pada bobot materi yang akan disajikan, serta sejauh mana peserta didik harus menguasai materi atau menunjukkan suatu tingkah laku.
Salah satu contoh penggunaan item degree pada tujuan pembelajaran yaitu contohnya setelah melakukan percobaan membuka jaring-jaring kubus, peserta didik dapat menentukan rumus luas permukaan kubus dengan tepat. Kata dengan tepat itu merupakan salah satu bentuk yang menunjukkan degree atas hasil pencapaian yang diharapkan. Soal yang terakhir dari 4C yaitu perhatikan beberapa tujuan pembelajaran berikut. Yang pertama, melalui pemutaran video pembelajaran, siswa dapat menyebutkan langkah menulis permulaan. Yang kedua, siswa dapat mempraktikkan langkah menulis permulaan. Bunyi soalnya yaitu analisis kedua contoh tujuan pembelajaran di atas. Apakah sudah tepat sesuai kaidah penulisan tujuan pembelajaran? Jika belum, komponen apa yang kurang? Bagaimana rumusan yang tepat agar menjadi tujuan pembelajaran yang efektif? Pada contoh pertama, melalui pemutaran video pembelajaran, siswa dapat menyebutkan langkah menulis permulaan. Pada contoh tujuan pembelajaran yang pertama ini belum tepat karena masih ada komponen yang kurang, yaitu komponen D atau degree. Jadi rumusan yang tepat untuk tujuan pembelajaran pada contoh yang pertama ini adalah melalui pemutaran video pembelajaran, siswa dapat menyebutkan langkah menulis permulaan dengan urut dan benar. Kemudian, yang kedua, siswa dapat mempraktikkan langkah menulis permulaan. Pada contoh tujuan pembelajaran yang kedua ini belum tepat karena masih ada komponen yang kurang, yaitu komponen D atau condition dan D atau degree. Jadi rumusan yang tepat untuk tujuan pembelajaran pada contoh yang kedua ini adalah melalui pemutaran video pembelajaran, siswa dapat mempraktikkan langkah menulis permulaan dengan urut dan benar. Sekian pemaparan pengerjaan UTS mata kuliah pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.